Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Langit penuh dengan awan gelap, dan pegunungan Tiane yang tandus diselimuti kegelapan, membuatnya semakin menakutkan dan menakutkan. Suyi dan rombongannya berjalan melewatinya, menghindari banyak bahaya fatal di sepanjang jalan. Ada puncak yang ditutupi dengan cahaya ilahi 5 warna, dan cahaya ilahi yang dilepaskan dapat menghancurkan langit dan menembus jiwa para dewa dengan satu sapuan. Ada gerombolan ngengat berwarna darah yang hanya seukuran telapak tangan, tetapi begitu mereka dikepung oleh mereka, para dewa atas tidak akan bisa melarikan diri, dan akan diserap oleh darah para dewa dan berubah menjadi mayat yang layu. Ada hutan kuno dengan gelombang kehidupan, dengan cabang-cabang yang menjulang tinggi dan tidak bergerak. Tetapi selama Anda berjalan ke dalamnya, hutan lebat akan bergerak, membiarkan akar dan cabang seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya, memasukkan ke dalam tubuh dan jiwa orang luar, dengan liar melahap vitalitas dan kekuatan orang luar. Semua ini berbahaya, aneh dan mengerikan, dan jika Anda tidak hati-hati, dewa atas akan mati tiba-tiba. Namun, Huang Changting jelas dipersiapkan dengan baik, membawa banyak harta rahasia aneh di tubuhnya, dan memimpin semua orang untuk menghindari bahaya fatal itu tanpa risiko apapun. 1 jam kemudian, bersenandung. Di tangan Huang Changting, rolet perunggu tiba-tiba bergetar, dan penunjuk terus berputar, dan akhirnya menunjuk ke depan kanan kerumunan. Huang Changting tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, menarik. Sejak memasuki Gunung Tandus Tiane, ini adalah pertama kalinya Taoist Tianyi merasakan ki, nasib. Kerumunan bersorak. Wakil Ketua Aula, menurut apa yang Anda katakan, ada semacam peluang luar biasa yang tersembunyi di sini, sehingga Taoist Tianyi telah terganggu. Mata harimau kering itu panas. Taoist Tianyi, harta misterius dan tak terduga, adalah salah satu dari 9 harta karun Kimen di pengadilan Dewa Qingwu. Petunjuk si Tianyi sesuai dengan 4 arah, nasib beruntung, bencana, keberuntungan besar, dan ketidakmenyenangkanan besar. Sangat efektif. Ketika dia bertindak di pegunungan Tandus Tiane sebelumnya, Huang Changting menggunakan harta ini untuk memprediksi banyak bahaya yang tersembunyi dalam kegelapan. Seharusnya begitu. Huang Changting berkata sambil tersenyum, meskipun tindakan kita kali ini berbahaya, kita harus mengatakan bahwa itu benar. Ayo pergi dan lihat. Dengan mengatakan itu, dia memimpin orang banyak untuk beraksi. Segera, gurun hitam yang tersebar di antara pegunungan muncul di bidang penglihatan. Di atas gurun, awan gelap tebal, dan tanahnya tandus, tanpa kehidupan. Dalam kabut, Anda dapat melihat reruntuhan di kedalaman gurun hitam. Di atas reruntuhan berdiri sebuah kuil Tao yang bobrok. Bagaimana bisa ada kuil Tao di tempat hantu ini? Ganhu terkejut, wakil kepala balai, bukankah kesempatan itu harus disembunyikan di kuil Tao itu? Seharusnya ada di sana. Huang Changting menatap Grandmaster Tianyi. Saya melihat penunjuk itu bergetar hebat, menunjuk ke kuil Tao yang berdiri di reruntuhan di kejauhan. Segera, Huang Changting membawa semua orang ke gurun hitam, tetapi ketika dia hanya berjarak 1000 kaki dari kuil Tao yang bobrok, Huang Changting berhenti. Awan hitam menutupi kubah, membuat hati orang tertekan. Terutama ketika mendekati kuil Tao yang bobrok yang berdiri di reruntuhan, semua orang merasakan jantung berdebar-debar yang tak dapat dijelaskan dan punggung mereka menggigil. Sepertinya ada semacam bahaya tak terduga dan fatal yang tersembunyi di kuil Tao kuno yang bobrok itu. Wakil Ketua Aula, apakah Anda yakin ada kesempatan untuk bersembunyi di sini? Harimau kering berbisik. Atap kuil Tao di kejauhan runtuh, kisi-kisi jendela pecah, dan dindingnya ditutupi dengan darah merah tua yang mengering. Gerbang kuil Tao ditutup, dan lonceng tembaga bobrok tergantung di atasnya, diam. Adegan ini tidak bisa dikatakan terlalu aneh, tetapi hanya melihatnya dari kejauhan membuat orang merasa tidak nyaman dan gemetar di hati mereka. Tentu. Kata-kata Huang Changting sangat fasih. Hanya saja ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Xiao Jian, kamu. Huang Changting berbalik untuk melihat Suyi. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Suyi menyela, kamu ingin aku yang pertama mencoba sendiri. Tidak mungkin. Ditolak mentah-mentah.
Wajah Huang Changting tiba-tiba muram, dan berkata dengan dingin, kamu berani tidak menurut. Sui berkata dengan acuh tak acuh, kami di sini untuk menyelidiki jejak target, bukan untuk membantu Anda menemukan peluang. Bahkan jika saya menolak perintah seperti itu, sekte tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Huang Changting marah, wajahnya membiru, dan dia mengucapkan setiap kata, aku melepaskanmu, kamu harus pergi. Jika kamu berani menolak, aku akan membunuhmu segera. Ganhu berkata dengan wajah tegas, Xiao Jian, pencarian kuil Tao itu banyak berhubungan dengan target penyelidikan. Jika Anda tidak mematuhi pengaturan wakil kepala aula, Anda melanggar aturan sekte. Jika kamu tidak ingin mati, segera bertindak. 3 dewa pengembara malam lainnya menatap Sui dengan simpatik. Sekilas, mereka bisa melihat bahwa Huang Changting sengaja menargetkan Sui. Menekan orang dengan kekuatan. Sui memandang Huang Changting dan Ganhu, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju kuil Tao di kejauhan. Anda lucu. Ganhu mencibir, sangat bangga. Huang Changting meludahkan seteguk ludah dan berkata, sebagai diaken, tetapi berani menentang saya benar-benar membutuhkan nasihat. Jika dia berani menolak sebelumnya, saya berjanji untuk membiarkan dia merobek dagingnya dan berlutut untuk bertobat. Dia tidak menyembunyikan apa yang dia katakan, jelas dia tidak keberatan didengar oleh Sui. Dengan kata lain, dia sengaja mengejek dan memukuli Sui. 3 dewa pengembara malam sangat diam, menghela nafas dalam hati mereka, ini adalah kekuatan status dan otoritas, dan siapa yang tidak berani patuh. Di kejauhan, Sui berjalan sendiri, dengan ekspresi tenang, tetapi di kedalaman matanya, ada kilatan niat membunuh. Berjalan ke reruntuhan dan sebelum gerbang kuil Tao, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Tetapi ketika Sui menatap lonceng tembaga yang tergantung di atas gerbang kuil Tao, perubahan tiba-tiba terjadi. Dentang. Lonceng tembaga yang rusak membuat bel yang menusuk, dalam dan rendah. Di kejauhan, jiwa semua orang gemetaran, seolah-olah mereka dibombardir oleh palu yang berat. 3 Yeyusen dengan basis kultivasi terendah bahkan menghitam di depan mata mereka, dan kepala mereka berdengung. Di bidang penglihatan mereka, pintu kuil Tao yang tertutup tampak hidup, seperti mulut berdarah, membanting Xiao Jian yang berdiri di sana. Kerumunan tiba-tiba berubah warna, dan jiwa-jiwa orang mati lari. Ketika saya melihat lagi, pintu kuil Tao ditutup, lonceng tembaga diam, dan bahkan suara lonceng menghilang, dan semuanya dikembalikan ke masa lalu. Namun, tidak ada bayangan Xiao Jian. Ini, Diaken Xiao, dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan, kan? Dewa pengembara malam tergagap. Iblis tahu apa yang terjadi. Ganhu mengerutkan kening, tapi sepertinya Xiao Jian takut terjadi sesuatu padanya. Aneh, tempat ini jelas merupakan tempat kesempatan dengan berkah, bagaimana hal jahat seperti itu bisa tiba-tiba terjadi? Huang Changting tampak tidak yakin. Ketika Xiao Jian mengalami kecelakaan, dia tidak bisa lepas dari kesalahan, dan ketika sekte bertanya tentang hal itu, dia tidak bisa menghindari hukuman. Tetapi, itu saja. Huang Changting yakin bahwa baik tetua ketiga maupun kepala sekolah tidak akan terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Wakil kepala aula, apakah kita akan menyelamatkan Diaken Xiao? Seorang wanita tidak bisa tidak bertanya. Dia adalah satu-satunya wanita di antara 3 dewa pengembara malam, bernama Cubi. Tiba-tiba, Ganhu mencibir dan berkata, selamatkan dia. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkannya? Kuil Tao itu terlihat seperti tempat yang menakutkan. Jika kita pergi, bagaimana jika seluruh pasukan dimusnahkan? Saat Cubi hendak mengatakan sesuatu, dia diinterupsi oleh Huang Changting, berkata, Cubi, kita semua ingin menyelamatkan Diaken Xiao, tapi tempat itu terlalu berbahaya, kita harus pergi secepat mungkin. Tepat ketika dia mengatakan ini, Taois Tianyi di tangan Huang Changting bergetar hebat, penunjuknya berputar dengan keras untuk sementara waktu, dan akhirnya menetap di posisi besar galak. Tiba-tiba, keringat dingin muncul di dahi Huang Changting, dan wajahnya berubah total. Taois Tianyi dapat memprediksi keberuntungan, kemalangan, nasib baik, dan kemalangan.
Di antaranya, bencana itu baik dan bisa dihindari. Tapi jika ada pembunuhan besar, itu berarti akan terjadi bencana berdarah. Mundur, pergi dari sini. Huang Changting berteriak keras dan hendak pergi bersama semua orang. Ledakan. Sebuah panah perak menembus langit dan datang ke arah Huang Changting dengan keras. Huang Changting meraung dengan marah dan melemparkan cermin perunggu, menghalangi pukulan itu dengan berbahaya dan berbahaya. Tapi seluruh tubuhnya terguncang dan terbang keluar, batuk darah dari bibirnya. Melihat ini, Ganhu dan yang lainnya semua terkejut, dan segera menjadi waspada. Pada saat ini, mereka melihat lebih dari selusin sosok muncul di kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu, bermandikan darah. Di tangannya, dia memegang busur besar tulang putih dengan bentuk ganas. Tidak diragukan lagi, panah barusan datang dari pria tua berjubah ungu. Ni Wuxiu. Huang Changting sangat marah, wajahnya pucat. Kalian orang-orang dari debu merah dan tanah iblis, berani membunuhku, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Sekilas dia mengenali bahwa lelaki tua berjubah ungu itu adalah seorang tetua dari tanah setan debu merah, yang bernama Ni Wuxiu. Adalah dewa keberuntungan tingkat tinggi. Di kejauhan, lelaki tua berjubah ungu Ni Wuxiu tertawa, kamu harus tahu sendiri bahwa jika aku ingin membunuhmu sekarang, kamu tidak akan bisa menghentikan panah itu. Wajah Huang Changting menjadi jelek, dan dia tidak bisa menyangkalnya. Karena kekuatan Ni Wuxiu ada di sana. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengambil napas dalam-dalam, Huang Changting berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak ingin mencari kesalahan tanpa alasan, kan? Tentu saja tidak. Ni Wuxiu menunjuk ke kuil Tao yang berdiri di reruntuhan di kejauhan, tolong aku, kalian semua pergi ke kuil Tao itu bersama-sama, dan bantu kami menemukan jalan. Huang Changting, Ganhu dan yang lainnya tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua marah. Orang-orang ini benar-benar akan membiarkan mereka mengambil risiko dan mati. Jika kamu menolak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ni Wuxiu mengelus busur tulang besar di tangannya, nadanya acuh tak acuh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu satu hal lagi, di gurun hitam ini, harta karun rahasia apapun untuk bantuan tidak dapat diteruskan. Keluarlah, jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencobanya sekarang. Mencoba. Apa? Huang Changting, Ganhu dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka. Keyakinan mereka terletak pada memegang jimat rahasia untuk meminta bantuan. Jika ada bahaya bagi hidup mereka, dua sesepuh tertinggi yang duduk di luar gunung tandus Zaitian akan segera datang untuk menyelamatkan. Tapi jika jimat penyelamat gagal, kemudian selesai. Aku menghitung 3 kali. Jika kamu tidak bertindak, aku tidak keberatan mengantarmu ke kuil Tao itu seperti mengendarai ternak. Nada suara Ni Wuxiu dingin, sangat mendominasi dan kuat, dan dia langsung mengeluarkan perintah kematian. Di sampingnya, para dewa iblis dari tanah setan debu merah menatap dingin ke arah Huang Changting dan yang lainnya, dengan mata yang kejam dan main-main. Qianhu dengan cemas mentransmisikan suaranya, wakil Palace Master, apa yang bisa saya lakukan? Huang Changting mendengus dingin, apa yang panik, mereka tidak berani benar-benar membunuh orang, jika tidak, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menanggung konsekuensinya. Karena itu, dia sangat gelisah di dalam hatinya. 1. Di kejauhan, Ni Wuxiu mulai menghitung. Aku ingin mencoba melihat apakah aku bisa mengirim surat. Huang Changting berkata, mengangkat tangan kanannya, dan jimat rahasia muncul. Tapi yang membuat hatinya berat adalah Ni Wuxiu tidak gugup sama sekali, dan bahkan menunjukkan ekspresi seperti orang idiot. Huang Changting mengertakkan gigi dan menghancurkan jimat rahasia. Pelangi ilahi naik ke langit, tetapi di awan hitam yang ditutupi oleh langit, urutan petir yang aneh muncul, menghancurkan pelangi ilahi. Tiba-tiba, wajah Huang Changting memucat 3 poin, dan dia akhirnya panik. Ni Wuxiu akhirnya angkat bicara dan berkata, kami datang ke sini sejak lama, tetapi ketika kami pergi, kami mengalami masalah. Masalah? Huang Changting bingung, mengapa kamu melihatnya? Tanah gurun hitam ini adalah jedi. Itu bisa masuk dan tidak bisa keluar. Tampaknya bisa pergi dari mana-mana.
Faktanya, kekosongan di segala arah telah lama dipelintir dan membingungkan. Tidak peduli ke arah mana Anda pergi, kamu akan kembali ke tempat semula. Ni Wuxiu berkata, ini seperti hantu menabrak tembok di dunia. Jika kamu tidak dapat menemukan jalan hidup yang benar, tidak ada yang bisa pergi. Setelah jeda, dia melanjutkan sebelumnya, kami telah mengeluarkan surat bantuan, tetapi sayangnya, surat bantuan itu juga diblokir dan tidak dapat dikirim ke dunia luar. Setelah beberapa kata, hati Huang Changting dan yang lainnya tenggelam ke dasar. Mematahkan kepala mereka, mereka tidak menyangka bahwa tempat peluang yang diprediksi oleh Taoist Tianyi menjadi jadi paling berbahaya. Bagaimana melakukan? Untuk sementara waktu, semua orang bingung. Ni Wuxiu mulai menghitung lagi, dan mengingatkan dengan wajah kosong, karena semua orang berada dalam situasi putus asa, kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak bekerja sama, kami akan membunuhmu, dan kami tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi kuil Tao itu jelas-jelas tempat mati. Baru saja, seorang diaken dari pengadilan ilahi King Wuku telah menderita. Kamu membiarkan kami pergi untuk menyelidiki sekarang. Apa perbedaan antara mengirimnya ke kematian? Kata Ganhu dengan marah. Setan debu merah ini terlalu hina dan tak tahu malu. Tidak, aku punya firasat, kuil Tao itu adalah kunci untuk meninggalkan gurun hitam ini. Ni Wuxiu berkata, tentu saja, karena kuil Tao itu sangat aneh dan berbahaya, aku memintamu untuk menjelajahi jalannya. Jika tidak, mengapa repot-repot meminta bantuanmu? Wajah Huang Changting dan yang lainnya menjadi gelap, dan paru-paru mereka hampir meledak karena marah. Sebelumnya, ketika wakil ketua aula memaksa Diakon Xiao untuk pergi ke kuil Tao itu, dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi pada dirinya sendiri. Cubi menghela nafas. Pergi ke jalan itu dan lihatlah. Huang Changting mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Di sisi lain bumi setan debu merah, ada dewa superior Ni Wuxiu, dan ada lebih dari 10 dewa iblis. Di bawah perbedaan antara musuh dan kita, begitu perang diluncurkan, tidak ada bedanya dengan mati. Sebaliknya, jika Anda pergi ke kuil Tao itu, Anda mungkin menemukan cara untuk bertahan hidup. Cerdik. Ni Wuxiu memuji. Hanya saja suara itu, yang jatuh di telinga Huang Changting dan yang lainnya, tampak sangat ironis. Ketika dia tiba di reruntuhan, tidak jauh dari kuil Tao yang bobrok, Huang Changting tiba-tiba berhenti. Cubi, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menyelamatkan Diaken Xiao? Sekarang adalah kesempatanmu. Kamu, Hou Yu dan Zhou Jia akan mengambil tindakan bersama dan menghancurkan lonceng perunggu itu terlebih dahulu. Huang Changting berkata dengan hangat, dan Diakon Ganhu dan saya akan melindungi hukum untukmu. Tiba-tiba, Cubi dan dua Yeyusen lainnya tercengang dan panik. Wakil kepala istana, kami. Cubi membuka mulutnya untuk menjelaskan. Huang Changting mengerutkan kening dan memarahi, jangan khawatir, dengan saya di sini, saya tidak akan membiarkan Anda mati sia-sia. Tiba-tiba, Cubi dan dua dewa pengembara malam bernama Hou Yu dan Zhou Jia merasa sedih dan marah. Saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan mereka akan diperlakukan sebagai umpan meriam. Ayo cepat. Ganhu mendesak, jika kamu tidak patuh, wakil ketua Aula Lei Ting tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pada akhirnya, Cubi dan yang lainnya tidak berani menolak, jadi mereka hanya bisa melanjutkan. Mereka bertiga menunggu dengan sungguh-sungguh, mengorbankan harta mereka, dan hendak membombardir lonceng perunggu di gerbang kuil Tao, ketika bel yang keras dan dalam terdengar. Dentang. Portal Tao yang tertutup tiba-tiba menjadi hidup, melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan seperti lubang hitam pusaran besar. Sebelum Cubi dan yang lainnya bisa bereaksi, mereka terbang ke kuil Tao tanpa terkendali. Tidak. Wakil kepala balai membantu. Jeritan melengking masih bergema, dan sosok Cubi dan ketiganya telah menghilang. Suara bel menjadi sunyi, dan gerbang kuil Tao dipulihkan ke keadaan semula. Baik Huang Changting maupun Ganhu, yang berdiri di kejauhan dan menyaksikan semua ini, berkeringat dingin dan ketakutan. Tempat hantu ini sangat jahat. Dan lebih jauh, Ni Wuxiu dan selusin ahli dari bumi setan debu merah juga terkejut. Wakil Hall Master, ayo kabur.
Ganhu diam-diam berkata, saya tidak percaya pada omong kosong orang-orang di tanah iblis debu merah, pasti ada jalan keluar di gurun hitam ini. Dia sangat takut sehingga punggungnya kedinginan, dan dia tidak ingin tinggal di dekat kuil Tao yang aneh ini. Jika kamu melarikan diri, Ni Wuxiu dan yang lainnya akan membunuhmu terlebih dahulu. Wajah Huang Changting suram seperti air, dan dia berkata, pergilah ke bagian belakang kuil Tao untuk melihat apakah ada cara lain untuk memasuki kuil Tao. Saya. Harimau kering sebentar. Kenapa, kamu ingin menolakku? Huang Changting mengerutkan kening. Pandangan Tao ini memang sangat aneh, diselimuti oleh banyak kekuatan tak kasat mata, dan mustahil untuk memahami misteri apapun dengan akal ilahi. Saya. Wajah Ganhu berubah untuk beberapa saat, dan setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku akan pergi. Huang Changting menepuk pundaknya, jika aku bisa bertahan kali ini, setelah kembali ke sekte, aku akan meminta pujian untukmu. Ganhu menangis dan meringis, menyunggingkan senyum kaku, dan berkata, kalau begitu, saya benar-benar berterima kasih kepada wakil ketua aula. Dia akan bertindak ketika tiba-tiba. Pintu kuil Tao yang tertutup terbuka tanpa suara. Di dalam pintu, sebuah cahaya dipantulkan. Cahayanya lembut, bertumpu pada telapak tangan putih yang ramping. Dan pemilik telapak tangan adalah Xiao Jian. Tiba-tiba, Huang Changting dan Ganhu keduanya melebarkan mata, terpana di sana, orang ini tidak mati. Di kejauhan, Ni Wuxiu dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi aneh, mata mereka berbinar dan mereka akan bergerak. Pada saat ini, Su Yi berdiri di dalam gerbang, memegang lampu tembaga di tangan kanannya, bayangan kuning redup yang lembut dari lampu itu ditaburkan di pakaian putih saljunya, berkedip-kedip. Jangan berkelahi, kalian berdua, ayo masuk bersama. Kata Su Yi. Haha, Diaken Xiao benar-benar diberkati, dan aku tahu kamu tidak akan mengalami kecelakaan. Harimau kering itu sangat gembira dan tertawa. Huang Changting mengerutkan kening, menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata, Diaken Xiao, tidak ada bahaya di kuil Tao itu. Su Yi berkata ya, tetapi selama kamu tidak merusaknya, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Bagaimana dengan Cubi dan yang lainnya? Huang Changting bertanya lagi. Su Yi berkata dengan santai, sebelumnya mereka ketakutan, ditambah mereka marah, mereka menolak ikut denganku untuk menyambut mereka berdua. Tiba-tiba, Huang Changting tampak sedikit tidak nyaman, memang, apa yang dia lakukan sebelumnya terlalu tidak autentik. Huang Changting, biarkan anak itu keluar duluan. Pada saat ini, Ni Wuxiu dan yang lainnya sudah menyapu, agresif dan mata mereka tertuju pada Su Yi. Ya, Xiao Jian, keluar dulu. Huang Changting berbicara dengan suara yang dalam. Dia juga merasa ada yang salah dengan Xiao Jian saat ini. Jam berapa ini, masih sangat bodoh, jika saya keluar, mereka akan segera menyerang saya. Su Yi menghela nafas, Huang Changting, tidak bisakah kamu melihat itu sekarang hanya jika kamu melarikan diri ke kuil Tao ini bersama Ganhu, apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Dimarahi oleh Su Yi begitu saja, wajah Huang Changting menjadi gelap, cukup memalukan. Namun, kata-kata Su Yi juga mengingatkannya. Segera, dia mengambil Ganhu dan bergegas langsung menuju kuil Tao di kejauhan. Mau pergi? Tidak mungkin. Ni Wuxiu berteriak keras, melambaikan tangannya dengan keras, dan memblokir Huang Changting dan Ganhu. Dentang. Bel yang keras dan tumpul berbunyi. Ni Wuxiu dan orang-orang di debu merah dan tanah iblis bergetar, jiwa mereka sangat kesakitan. Mengambil kesempatan ini, Huang Changting dan Ganhu telah melarikan diri ke gerbang kuil Tao. Anda beruntung. Su Yi diam-diam melirik Ni Wuxiu dan yang lainnya, lalu menutup pintu kuil Tao. Sepertinya anak itu telah menguasai kekuatan kuil Tao yang hancur itu. Ni Wuxiu membuka mulutnya dengan ekspresi muram. Penatua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya. Tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana. Aku ingin melihat apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini. Ni Wuxiu mengertakkan gigi dan berkata. Di dalam kuil Tao, patung-patung yang runtuh tersebar di semua tempat, menciptakan pemandangan yang sunyi dan sunyi.
Di tengah kuil Tao, ada platform Tao yang rusak, yang terlihat samar-samar, ada banyak pola Tao yang aneh dan misterius di permukaan platform Tao. Pada saat ini, Chu Bi, Hou Yu, dan Zhou Jia, dewa pengembara tiga malam, berdiri di dekat platform Tao yang rusak. Huang Changting dan Gan Hu, yang baru saja melarikan diri, merasa lega dan merasakan sisa hidup mereka. Diakon Xiao, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Huang Changting memuji, jika bukan karena Anda, kami pasti sudah diracuni oleh orang-orang di bumi setan debu merah. Suyi tersenyum dan berkata, denganku di sini, aku tidak akan membiarkanmu mati di tangan orang-orang itu. Mata Huang Changting berkedip, menunjuk ke lampu tembaga di tangan Suyi, apakah ini kunci untuk mengendalikan kuil Tao ini? Bagus. Suyi mengangguk, ini adalah harta abadi. Itu telah ditinggalkan di sini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan mengandung asal yang abadi, yang sangat luar biasa. Taobao abadi. Semua orang terkejut dan tersentak. Ini adalah harta Tao yang hanya bisa disempurnakan oleh Tuan para dewa. Prajurit abadi sejati. Diakon Xiao benar-benar diberkati dengan takdir yang dalam. Puji Gan Hu, dan jejak kecemburuan yang tak tertahankan muncul di kedalaman matanya. Sebelumnya, jika dia yang pertama memasuki kuil Tao ini, dia pasti akan menjadi yang pertama memenangkan harta Tao abadi ini. Bisakah Diakon Xiao menunjukkan kepadaku harta ini? Huang Changting berkata sambil tersenyum, matanya terbakar. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah secara halus. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.